Hai Sobat IT, selamat datang di podcast Spark and Sing Igniting Conversation. Masih bersama saya nih Yasmin, dan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting di dalam dunia pemrograman, yaitu code quality. Sebelum itu kita bahas dulu nih, kenapa sih code quality itu menjadi hal yang sangat penting di dunia teknologi saat ini? Senang banget nih kali ini saya ditemani oleh seorang ahli dalam bidang IT, yaitu Mas Tommy Hidayat. Halo Mas Tommy, selamat datang. Halo Mbak Yasmin. Makasih banyak ya Mas ya udah hadir di episode kali ini bersama kita. Ya, terima kasih, saya juga sudah diundang di acara Code Quality di episode kali ini. Oke Mas Tommy, sebelum masuk lebih jauh nih, kita mau nanya dulu sebenarnya apa aja sih hal-hal basic yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai developer untuk menerapkan code quality ini? Jadi code quality menjadi sangat penting karena ada beberapa hal yang dapat membantu nih, seperti development yang lebih cepat, kemudian produktivitas pekerjaan kita menjadi semakin meningkat, kemudian dari keamanan aplikasi kita juga meningkat, cost juga akan dikurangi, terutama waktu ya menjadi lebih singkat, seperti itu, sama kemungkinan buruk yang akan terjadi di production. Nah, kebayangkan kalau misalkan aplikasi kita terkena defect ataupun temuan error gitu ya. Iya, cacat seperti itu menjadi sebuah masalah itu di aplikasi kita, terutama ketika kita melakukan rilis aplikasi ke production seperti itu. Nah, kalau misalkan kita rilis ke production, terutama kita rilis ke Play Store maupun App Store di aplikasi gitu. Tentunya sebagai kita ketika meningkatkan kualitas code itu sendiri, maka kualitas produk kita itu akan semakin meningkat gitu. Oke, dari produk yang meningkat itu kualitasnya pasti customer juga jadi lebih memilih aplikasi tersebut. Betul, gitu ya Mas Tom. Efek dari itu customer juga akan menjadi lebih puas seperti itu. Oke, lalu misalkan apa sih yang terjadi kalau code yang ditulis oleh seorang developer itu buruk gitu Mas? Pastinya kalau code itu buruk, ada efek dari sisi bisnis maupun tim developer itu sendiri. Oh, ada dua sisi gitu ya Mas. Nah, kira-kira dari Mbak Yasmin sendiri mau dari sisi mana dulu? Oke, kalau dari saya sih penasarannya dari sisi bisnis ya Mas, karena kebetulan kan saya bukan developer gitu. Wah, menyala nih kalau masalah cuan ya. Iya, jadi ada efek buruknya ya kalau dari sisi bisnis ketika code itu buruk ya, diantaranya seperti launching produk yang menjadi delay gitu ya. Nggak tepat waktu ya Mas ya. Iya, menjadi tidak tepat waktu, apalagi cost yang menjadi semakin meningkat, terutama waktu ya, timeline itu menjadi semakin ngaret gitu ya. Yang tadinya kita udah janji mau launching tanggal berapa, malah ngaret beberapa hari gitu. Oke, nggak efektif gitu ya Mas. Iya, menjadi tidak efektif, apalagi selain delay launching produk sama cost yang meningkat, kita juga menyewa resource itu jadi semakin mahal seperti itu. Karena kan setiap bulan kita harus bayar ya setiap developer, itu juga akan semakin mahal seperti itu. Nah, yang paling parahnya lagi, si customer itu kasih rating yang jelek gitu. Bintang 1 gitu ya aplikasinya. Customer menjadi akan menghilang gitu ya. Iya, karena isu yang membingungkan diakibatkan dari defect atau temuan error tadi di aplikasi gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang komplain ya, tetapi zaman sekarang bukannya komplain malah jadi uninstall aplikasi itu, Mbak. Iya, saya sih juga sebagai pengguna kayak gitu ya, daripada repot, ya udahlah saya uninstall aja gitu, malah install aplikasi yang lain. Betul, jadi gitu. semakin cepat dan instan seperti itu. Iya, oke, kalau gitu tadi kan dari sisi bisnis ya Mas Tommy ya. Kalau misalkan dari sisi developernya nih, kira-kira apa yang terjadi? Iya, kalau dari sisi developer juga ada efek buruknya Mbak. Ketika
code itu buruk ya. Mm-mm. Terutama masalah yang sangat beruntun itu berdatangan dari customer support Oh gitu ya. iya. Nah, ketika masalah itu banyak ya datang dari customer gitu ya, itu juga harus segera ditangani gitu. Betul. Apalagi banyak sekali komplain dari customer seperti itu. Nah, mereka juga akan bingung nih sebagai customer support mau jawab apa. Nah, itu akibatnya dari solusi developer yang belum ada gitu. Oke, Nah, jadi customer supportnya juga bingung ya mau jawab apa nih, terus nanti malah jadi ada jawaban yang template gitu, misalkan iya. sedang ditangani apa permasalahannya atau gimana Bener, gitu. itu jadi akibat apa saking banyaknya masalah, Iya. makanya si customer support itu jadi memakai jawaban template tadi Iya. gitu ya. Iya, makanya si customer tuh malah jadi kesel Iya gitu sih, ya. bener Iya, banget. selain itu dari masalah yang terjadi ya, proses pengembangan itu jadi semakin terhambat gitu ya. Apalagi targetnya itu yang kira-kira kapan gitu ya, tepat waktunya malah menjadi semakin lama gitu. Molor gitu ya Mas Iya, pengerjaannya. menjadi molor. Akibatnya developer menjadi begadang. Benar. Iya, karena sering begadang maka menjadi tidak sehat ya harusnya Iya, ya, gitu pasti. ya untuk pekerjaan. Terlebih lagi selain itu developer juga semakin banyak yang turnover gitu ya. Oh iya. Pergantian developer keluar dari perusahaan jadi semakin sering karena Iya. efek dari bad code itu. Iya, turnover developernya tinggi gitu ya di Turnovernya perusahaan. yang sangat tinggi gitu. Nah, kan mencari orang yang tepat itu kan susah ya, Mbak ya. Iya, bener banget sih. Ternyata sekrusial itu loh Mas ya, kalau Betul. misalnya kita menuliskan code yang tidak berkualitas atau buruk gitu. Iya, betul. Nah, sekarang nih kalau misalkan ada orang yang awam nih seperti saya gitu, mau belajar mengenai code quality, itu awal mulanya tuh seperti apa? Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, jadi untuk langkah pertama pahami dulu prinsip-prinsip code quality seperti dry gitu ya, don't repeat yourself. Kemudian ada prinsip KISS, keep it simple stupid ya. Bukan ngata-ngatain ya, sorry. Kemudian untuk penunjang dari prinsip tersebut bisa juga pasang tools dari IDE seperti Sonarlin ataupun Linter seperti itu bisa gitu ya. Nah, kebetulan di Narada juga ada kelas ya mengenai code quality, Iya. bisa dihubungi ya mungkin. Oh iya, buat teman-teman yang mau ikut training code quality, bisa ikut di scan QR di bawah ini ya. Kebetulan yang ngajar juga Mas Tommy sendiri gitu. Iya. Oke, boleh dilanjut aja sih Mas. Nah, bahkan yang nggak kalah pentingnya lagi itu kita perlu menerapkan unit test gitu pada setiap fungsinya ya, gitu ya. Ya, jadi pastinya akan sangat membantu gitu ya dalam membuat code semakin clean ya. Kan soalnya ada istilah yang namanya code clean gitu ya, menjaga kerapihan code juga menjaga code itu menjadi semakin berkualitas, itu juga Iya. ada parameternya tersendiri, Mbak, gitu. Oke. Nah, dokumentasi teknis itu juga penting loh, Mbak. Gitu. Untuk kolaborasi terhadap tim developer sendiri maupun sama user bisnis seperti itu. Ataupun pihak ketiga juga bisa. Tadi itu jadi memudahkan juga ya Mas untuk kolaborasi antara usernya maupun developernya gitu. Iya, betul. Oke, lalu ada nggak sih Mas cara yang lebih mudah nih untuk memulai code quality? Ya, pelan-pelan saja sih Mbak ya. Jadi pelajari satu persatu dulu prinsipnya. Pelajari Oke. dulu, pahami, baru implementasikan seperti itu. Memang tidak mudah awalnya, namun jika terbiasa semakin mudah jika dijalani seperti itu. Oke, berarti memang harus lebih sering praktik gitu ya Mas ya. Kalau Iya. istilahnya mah practice makes perfect gitu. Betul. Lalu nih Mas, kalau menurut Mas Tommy, ada nggak cara supaya kita tuh bisa melatih keterampilan ini jadi lebih baik gitu? Nah, kalau untuk latihan, misalnya untuk Mbak Yasmin kalau mau mulai belajar code quality, bisa dimulai dengan proyek kecil gitu. Mbak Yasmin bisa coba bangun project kecil dulu ya, atau aplikasi sederhana seperti itu ya. Nah, kemudian pasang plugin linter di IDE-nya gitu. Nah, sekaligus juga Mbak Yasmin juga bisa terapkan konsep yang saya jelaskan tadi yaitu dry key seperti itu. Nanti semakin sering menulis code ya, maka Mbak Yasmin akan menemukan duplikasi code gitu.
Nah, disitulah konsep dry itu kepake, Mbak, gitu. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya ya, bahwa nanti akan bermanfaat tuh konsep dry di code quality, maka tingkat code quality dari Mbak Yasmin itu akan semakin meningkat. Oke, kalau itu kan dari sisi personal developernya ya Mas. Kalau misalkan nih ada sebuah instansi yang mau menerapkan code quality, nah itu kayak gimana Mas? Nah, bisa juga kalau Mbak Yasmin mau menerapkan di instansi tertentu Iya. ataupun di perusahaan seperti itu ya. Itu juga bisa dilakukan yaitu dengan melakukan refactoring. Nah, jadi dengan adanya project besar itu kita bisa cicil juga tuh refactornya gitu satu persatu gitu ya. Bahkan kita juga bisa mencicil code review sekaligus menerapkan tadi masang plugin linter seperti itu. Oke, sebentar nih Mas, kan kebetulan saya bukan developer ya, jadi belum ngerti nih sebenarnya refactoring itu apa sih Mas? Oke, siap. Jadi refactoring itu memperbaiki ya project yang sudah existing ataupun Yang sudah ada. code yang sudah ada seperti itu. Nah, jadi dia itu tidak mengubah faktor eksternalnya seperti itu. Nah, bahkan tidak akan menambah ataupun mengurangi fungsi yang sudah ada gitu. Nah, seperti halnya mobil ya. Mobil itu kan ada belok, ada starter, ada buka tutup pintu. Nah, itu kan hal yang sama dilakukan pada setiap mobil ya. Tapi yang berubah itu strukturnya itu Mbak gitu. Atau misalnya contoh yang lain seperti kabel telepon ataupun kabelan di suatu kantor gitu ya. Nah, ketika di refactor itu susunannya menjadi lebih mudah gitu. Lebih Karena gampang. jadi lebih rapi, lebih gampang. Jadi kita lebih mudah untuk merawatnya atau maintenance istilahnya seperti itu. Makasih banyak banget nih Mas, maksudnya saya jadi paham refactoring itu apa. Seperti Nah, itu. kira-kira ada tips gak nih, tips teknis ya untuk memulai sebuah refactoring ini di dalam project gitu? Oh, ada. Jadi kita bisa praktikkan common refactoring ya. Seperti renaming variable ataupun function itu juga ada lagi nih. Kita bisa membuat penamaan itu menjadi lebih deskriptif. Contohnya seperti kita membuat sebuah function yang namanya get data employee. Nah, kita kan jadi tahu ya tujuan dari pembuatan function itu untuk mengambil data employee kan ya. Iya, lebih spesifik gitu ya Mas ya. Iya, kebayangkan kalau misalkan kita tidak menerapkan hal seperti itu menjadi tidak lebih deskriptif ya. Contohnya seperti I don't know what nama functionnya. Nah, jadi seperti kita yang nulis sendiri sama Tuhan yang tahu gitu ya, bukan teman kita gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalkan kita menulis nama functionnya itu fungsi 1 ataupun fungsi 2, itu juga menjadi kurang jelas gitu, kurang menggambarkan dari nama function itu sendiri seperti itu. Nah, selain itu pemanggilan variabel itu bisa diletakkan suatu file gitu ya. Kalau misalkan value-nya sama, nah itu bisa di reusable tuh ke dalam suatu kelas ataupun suatu function yang lain gitu, supaya bisa digunakan kembali gitu. Oh, jadi gitu ya Mas. Jadi nggak satu project itu kita refactor, jadi per functionnya gitu ya, satu-satu kita betulin. Yang kita benerin. Nah, jadi bisa dimulai dari hal kecil dulu Mbak gitu, untuk melakukan refactor. Ketika terjadi masalah pada refactor tersebut, kita bisa cicil-cicil tuh, jadi lebih mudah untuk penanganannya ketika terjadi hal error gitu. Dan jangan lupa selain melakukan refactor, mendokumentasikannya juga Mbak gitu, supaya nanti akan bermanfaat juga pada developer lainnya. Oke, kalau dokumentasinya itu seperti apa Mas? Apakah kita foto-foto kegiatannya atau gimana Mas? Enggak, jadi kalau melakukan code itu bukan kita taruh bukti kita selfie di situ, enggak juga gitu ya. Tapi kalau untuk menulis source code itu mungkin bisa kita tambahkan seperti tanda remark ataupun komen gitu. Jadi pada setiap bahasa itu beda-beda ya Mbak ya. Iya. Nah, terutama kalau misalkan di bahasa Java itu ada istilah yang namanya Javadoc gitu ya. Nah, contohnya kalau di Javadoc itu kita bisa tuliskan tuh objektif dari functionnya itu apa gitu, sama parameter yang digunakan tuh apa gitu, supaya nanti ketika
developer lain itu melakukan maintenance pada function tersebut, itu jadi menjadi mudah ya. lebih mudah Iya. gitu, jadi semakin paham gitu. Oke. Kalau untuk user bisnisnya dokumentasinya itu berbentuk seperti apa, Mas? Nah, kalau untuk yang tadi kan untuk developer ya Mbak ya, Iya. dokumentasinya. Nah, kalau untuk bisnis pastinya kan seperti bentuknya itu seperti API Docs gitu ya. Oh, Jadi di oke. API Docs itu dia menjelaskan setiap API yang dibuat seperti itu. Sama fitur-fitur yang ingin diintegrasikan itu seperti apa gitu dari satu sistem ke sistem yang lain. Oke, jadi lebih memudahkan juga ya Mas kalau misalkan kita tuh mau mengintegrasikan satu sistem ke sistem Iya, yang betul. lainnya Jadi gitu. lebih mudah. Oke, terus Mas kalau misalkan nih Mas Tommy ada kali rekomendasi buku atau sumber atau resource untuk dipelajari oleh pemula yang ingin mempelajari code quality atau refactoring tadi? Ada beberapa referensi ya yang bisa dibaca. Jadi ada judulnya itu Refactoring, Improving Designing of Existing Code dari Martin Fowler. Oh iya. Nah, kemudian ada juga tentang code quality nih, open source perspektif dari Diomedes Pinellis. Nah, semoga Sobat IT tadi bisa baca-baca nih dari referensi yang Mas Tommy sebutkan ya. Iya. Nah, sebelum kita akhiri nih Mas podcastnya, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan lagi kepada Sobat IT? Ada Mbak, sebenarnya cara terbaik untuk meningkatkan skill code quality itu yaitu dengan menulis code itu sendiri sambil menerapkan konsep yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, tentunya dengan konsisten dan tekun ya. Iya, Nah, pasti. itu kuncinya Mbak ya kalau mau belajar gitu. Nah, selain itu karena code quality itu merupakan keterampilan yang terus berkembang, maka kita juga harus terus belajar nih sama mengikuti perkembangan yang ada dalam keamanan software seperti itu. Nah, harus banyak investasikan waktu untuk belajar dan praktik gitu ya. Betul. Saya jamin pasti akan menjadi semakin baik. Betul. Oke, kalau Sobat IT yang mau mempelajari lebih lanjut nih mengenai code quality mungkin bisa ikut Skillnet Series Narada Code nih ya. Iya. Kebetulan kan Mas Tommy yang ngajar juga ya. Bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Nah, makasih banyak ya Mas Tommy tadi atas Sama-sama. wejangannya, informasi, bisa menambah ilmu para Sobat IT di rumah dan juga saya kebetulan. Terima kasih banyak. Semoga Dan bermanfaat. iya, pasti bermanfaat sih Mas. Oke, kalau gitu terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Spark and Sing, Igniting Igniting Conversation.